Kita lanjut bahas PTT episode 277. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tetua Lingying segera tersenyum ketika dia berdiri di hadapan rumah bambu yang di dalamnya ada Xiaoyan dan juga Sun Er. Dirinya pada saat ini langsung mengatakan, "Nona muda, tuan muda Xiaoyan, sudah waktunya." Rumah bambu itu pun pintunya langsung terbuka. Yang kemudian Xiaoyan bersama dengan Sun Er segera keluar dari dalamnya. Hal ini membuat Lingying tanpa sadar membungkukkan badan ketika dia melihat ke arah Xiaoyan. Ekspresi senang telah muncul di sudut mulutnya. Di masa lalu, dia melihat Xiaoyan sebagai seorang pemuda yang cukup lembut. Namun kali ini, pemuda itu telah berevolusi menjadi orang yang luar biasa. Bahkan Tetua Lingying harus memberikan hormat yang besar terhadap Xiaoyan yang sekarang. Sambil melirik pada Sun Er, Lingying pun kemudian mengatakan, "Penglihatan nona muda benar-benar bagus." Sementara Xiaoyan sambil melihat pada Sun Er yang ada di sampingnya, dia pun berkata, "Ayo kita pergi." Segera setelah itu, Xiaoyan melihat pada Tetua Lingying sambil mengatakan, "Tetua Lingying, selamat tinggal." Xiaoyan segera meraih tangan dari Sun Er, kemudian terbang menuju ke arah langit dalam sekejap. Melihat pemandangan seperti ini membuat Tetua Lingying tersenyum dan dia pun bergumam, "Tuan muda Xiaoyan, aku harap kau bisa kembali dan membawa kemenangan." Ketika Xiaoyan dan juga Sun Er tiba di atas gunung, daerah itu sudah dipenuhi dengan banyak orang. Sekarang, para ahli dari klan Gu telah berkumpul dan mereka membentuk barisan yang cukup teratur. Aura yang luas dan juga perkasa dikeluarkan dari dalam tubuh masing-masing yang membuat satu kesatuan. Hal ini membuat Xiaoyan tanpa sadar cukup terkejut. Sementara Gu Yuan hanya menoleh lalu dia mengatakan, sebenarnya mereka berdua sudah tiba. Pada akhirnya, Xiaoyan dan juga Sun Er mendarat di samping dari Gu Yuan. Hal ini membuat Gu Yuan segera mengatakan, "Sepertinya kalian berdua benar-benar berencana untuk membuatku menjadi seorang kakek sesegera mungkin." Kata-kata dari Gu Yuan itu membuat Xiaoyan terkejut. Sementara Sun Er, raut wajahnya telah berubah menjadi memerah. Namun Xiaoyan segera terbatuk dan dia tidak ingin membahas masalah seperti itu. Kemudian Xiaoyan mengatakan, apakah ini sebenarnya merupakan kekuatan asli dari klan Gu? Gu Yuan hanya menghela napas yang panjang sambil mengatakan, sebenarnya ini belum mencapai kekuatan asli dari klan Gu. Namun kita pasti harus menunjukkan kekuatan yang sebenarnya karena lawan kita saat ini merupakan klan Hun yang paling misterius dan mereka juga merupakan klan yang tidak terduga. Maka dari itu, kita tidak boleh ceroboh menghadapi klan Hun. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan dia menyapu banyak ahli yang berada di dalam tempat ini yang membuatnya sekali lagi menjadi terpana oleh kekuatan dari klan Gu yang benar-benar luar biasa. Gu Yuan merupakan yang terkuat di dalam klan Gu dan di bawahnya masih ada Raja Teredam Hitam Guli yang hampir tidak pernah ditemui oleh Xiaoyan. Berdasarkan perkiraan dari Xiaoyan, kekuatan dari Guli yang merupakan Raja Teredam Hitam telah mencapai bintang 8 dosen tahap awal. Meskipun sedikit lebih lemah daripada kepala klan Yan dan juga kepala klan Lei, namun dia merupakan eksistensi yang relatif kuat. Di bawah Raja Teredam Hitam Guli masih ada 3 dewa dari klan Gu dan mereka bertiga merupakan dosen bintang 7 yang asli. Kekuatannya sama dengan 4 Saint Iblis dari klan Hun. Dan di bawah 3 dewa klan Gu masih ada para tetua yang lainnya. Xiaoyan sebagian besar belum pernah melihat para tetua ini. Seharusnya mereka merupakan orang-orang yang telah ditarik dari kondisi pelatihan. Yang saat ini kekuatan dari para tetua itu tidak lebih lemah dari seorang dosen bintang 5. Jika barisan seperti ini ditempatkan di dataran tengah, maka hal itu akan bisa membersihkan apapun tanpa penghalang. Bukan hanya rumor yang memungkinkan klan Gu akan bisa mengambil alih posisi dari klan Xiao ketika mereka menjadi pemimpin dari 8 klan kuno di masa lalu. Karena kekuatan klan Gu ini memang layak untuk mendapatkan posisi dari pimpinan 8 klan kuno saat ini. Namun tentu saja, jika itu mengecualikan tentang klan Hun, mereka
adalah klan yang paling misterius. Bahkan Gu Yuan dan juga yang lainnya tidak berani menjamin bahwa mereka benar-benar memahami kekuatan sebenarnya dari klan Hun ini. Tatapan mata banyak tetua dari klan Gu sekarang telah melihat pada Xiaoyan. Mereka tersenyum dengan cara yang cukup sopan. Meski kemampuan Xiaoyan hanya berada di bintang 6 doseng, namun kekuatan jiwanya telah mencapai kondisi D, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Tiba-tiba saja ada suara angin yang muncul di tempat ini, dan sekelompok besar orang telah melintasi langit. Pada akhirnya muncul satu persatu dengan memancarkan aura yang benar-benar kuat. Karena itu merupakan kelompok dari Yan Jin yang baru saja tiba. Yan Jin segera menangkupkan kedua tangannya pada Gu Yuan, dan kemudian dia mengatakan, "Kepala klan Gu Yuan, teman muda Xiaoyan, semua elit dari klan Yanku telah aku bawa kali ini." Di belakang Yan Jin ada puluhan orang yang telah berdiri, dan mereka semuanya memiliki aura yang benar-benar kuat. Jelas mereka merupakan ahli sejati dari klan Yan. Pandangan mata Xiaoyan melihat pada para ahli klan Yan ini. Setelah itu, dia melihat pada seorang wanita cantik yang menggunakan jubah berwarna merah telah berdiri di belakang Yan Jin. Wanita ini memiliki senyuman yang cukup menggoda, dan dia dipenuhi dengan daya tarik yang luar biasa. Xiaoyan merasa wanita berjubah merah ini merupakan ahli terkuat nomor 2 yang berada di dalam klan Yan. Dan kekuatan sebenarnya juga telah mencapai bintang 7 doseng yang mirip dengan 3 dewa klan Gu. Pandangan dari wanita cantik berjubah merah telah mendeteksi penglihatan dari Xiaoyan. Dirinya juga melihat Xiaoyan sambil memberikan senyuman yang penuh dengan pesona. Tampaknya ada fluktuasi yang cukup aneh disebarkan dari dalam mata wanita cantik tersebut, dan fluktuasi ini akan membuat seseorang menjadi linglung. Xiaoyan cukup terkejut ketika merasakan fluktuasi tersebut, yang kemudian dia berkata dalam hati, sebenarnya itu merupakan teknik menggoda jiwa. Ada desas-desus mengatakan bahwa teknik menggoda jiwa itu merupakan teknik spiritual dari zaman kuno. Hal ini mampu mengendalikan seseorang secara diam-diam tanpa orang itu bisa menyadarinya. Dan teknik seperti ini selalu dianggap aneh sejak zaman kuno. Biasanya teknik seperti itu cukup efektif melawan mereka yang memiliki kekuatan spiritual lebih rendah dari pemiliknya. Dan tingkat spiritual dari wanita cantik berjubah merah ini berada dalam kondisi surgawi tahap sempurna. Menggunakan teknik menggoda jiwa di hadapan Xiaoyan yang memiliki kekuatan jiwa tahap D adalah benar-benar sebuah lelucon. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya. Dia segera tersenyum pada wanita cantik itu dan memancarkan aura spiritual yang kuat dari dalam dahinya. Dan akhirnya, pung! Teknik menggoda jiwa dari wanita cantik berjubah merah dalam sekejap langsung menyebar. Wanita itu pun terlihat cukup terkejut. Raut wajahnya segera berubah yang kemudian dia mengatakan, kekuatan jiwa tahap D. Sementara Yan Jin kali ini segera tertawa ketika dia juga merasakan tekanan yang disebarkan oleh Xiaoyan. Kemudian berkata, saudara muda Xiaoyan, perkenalkan, ini merupakan tetua Huoling dari klan Yan milikku. Segera setelah itu tatapan mata Yan Jin melihat pada Huoling sambil mengatakan, aku sudah memberitahumu untuk tidak bermain-main dengan kekuatan spiritualmu, atau kau hanya akan memakan pil yang pahit. Namun kau tidak percaya pada aku. Wanita cantik berjubah merah yang bernama Huoling itu langsung mengerucutkan bibirnya sambil menjawab, panggil aku Peri Huoling, bukan tetua Huoling. Segera setelah itu tatapan mata dari Huoling melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, tidak terduga bahwa bocah ini telah mencapai kekuatan jiwa tahap D yang legendaris meskipun usianya masih sangat muda. Seseorang benar-benar tidak bisa hanya melihat buku dari sampulnya. Klan Xiao telah menghasilkan Xiao Xuan pada saat itu, dan sekarang mereka juga telah menghasilkan seorang Xiaoyan. Benar-benar klan Xiao diberkati oleh surga. Para tetua yang berada di belakang dari Huoling cukup terkejut. Kemudian tatapan mata mereka semuanya melihat ke arah Xiaoyan, tidak menyangka bahwa Xiaoyan telah mencapai kekuatan jiwa tahap D. Bahkan Yan Jin sebagai pimpinan dari klan Yan belum mencapai tingkat ini. Xiaoyan hanya tersenyum. Kemudian dia mengatakan, Peri Huoling, kau benar-benar terlalu tinggi.
ketika memujiku. Aku hanya beruntung saja mendapatkan kekuatan seperti ini. Gu Yuan kemudian mengatakan, semua orang harus mengerti apa yang akan kita lakukan saat ini. Aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Setiap orang harus dengan jelas memahami kekuatan dari klan Hun di dalam hati masing-masing. Jika mereka bertarung, maka seseorang tidak boleh meremehkan seorang musuh. Semua orang hanya bisa menganggukkan kepala mereka setelah mendengarkan ucapan dari Gu Yuan. Segera setelah itu, Gu Yuan melihat ke arah Shou Yan sambil mengatakan, karena semuanya sudah mengerti, mari kita bergerak. Shou Yan menganggukkan kepalanya dan kemudian Gu Yuan melambaikan tangan. Dalam sekejap saja, lubang hitam telah terbentuk di langit. Dia menjadi orang pertama yang masuk ke lubang hitam ini, yang kemudian disusul oleh Shou Yan, Sun Er, dan juga banyak orang yang telah berkumpul di dalam tempat ini. Dan kemudian lubang hitam yang sangat besar itu pun menghilang ketika semuanya telah masuk ke dalam sana. Cerita kemudian berpindah ke markas besar dari aliansi Rumah Langit. Di sana sudah ada banyak tentara yang telah berkumpul di langit, yang kemudian dalam sekejap saja melakukan pergerakan dengan dipimpin para ahli yang cukup kuat. Mereka telah terbang menuju wilayah barat laut dari dataran tengah ini. Seluruh dataran tengah pun berubah menjadi kegemparan ketika mereka melihat banyak para tentara meninggalkan aliansi Rumah Langit, dan semua orang mengerti bahwa satu-satunya faksi yang menjadi musuh dari aliansi Rumah Langit sehingga mereka mengirimkan begitu banyak tentara hanyalah klan Hun yang sangat misterius. Kemungkinan kali ini akan benar-benar menjadi pertempuran yang luar biasa dan menggemparkan seluruh dataran tengah. Cerita kemudian berpindah ke pegunungan pemakaman langit. Wilayah itu berada di barat laut dari dataran tengah. Kemungkinan banyak orang di benua saat ini tidak terbiasa dengan wilayah tersebut. Namun, wilayah itu cukup dikenal oleh beberapa generasi tua dari klan kuno karena tempat ini merupakan tempat dari klan Hun dan juga klan Xiao melakukan pertarungan saat itu. Perang yang besar dan mengguncang seluruh dataran tengah pernah terjadi di tempat ini. Di dalam pegunungan dari pemakaman langit ini ada medan perang kuno. Tempat itu benar-benar cukup luas dan ada banyak binatang ajaib yang telah hadir. Biasanya tempat ini akan menjadi tempat yang sangat berbahaya. Oleh karenanya tidak ada satupun manusia yang berani datang ke tempat ini. Medan perang kuno hari ini tampak sangat misterius. Binatang ajaib yang biasanya berkeliaran, mereka semuanya telah menghilang. Kemungkinan para binatang ajaib ini mengerti bahwa perang yang besar sekali lagi akan muncul di dalam tempat ini. Banyak suara angin kencang tiba-tiba saja bergegas memasuki pegunungan pemakaman langit. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sekarang telah banyak tentara muncul di langit. Karena itu merupakan kelompok dari Gu Yuan dan juga Shou Yan. Kaki Gu Yuan dengan lembut mendarat di tanah, sementara tatapan matanya menyapu medan pertempuran ini yang telah berubah menjadi banyak reruntuhan. Dia teringat dengan perang besar antara klan Hun dan juga klan Zhao saat itu yang terjadi di dalam tempat ini. Tidak disangka bahwa pertempuran yang akan dilakukan klan Gu dan juga klan Hun sebenarnya juga di dalam tempat ini. Gu Yuan kemudian mengatakan, kita sudah sampai semuanya. Kalian harus berhati-hati. Banyak masa hitam yang berada di belakang dari Gu Yuan saat ini. Tatapan mata mereka menyapu seluruh tempat ini dengan penuh kehati-hatian. Yan Jin tiba-tiba saja melangkah maju yang kemudian dia berkata, sepertinya klan Hun belum tiba di tempat ini. Gu Yuan hanya menganggukkan kepalanya dan dia juga tidak merasakan tanda-tanda dari kehadiran para ahli klan Hun. Shou Yan tiba-tiba saja mengangkat kepalanya. Dia tersenyum ketika melihat langit utara karena merasakan beberapa riak yang cukup familiar. Kemudian Shou Yan mengatakan, sebenarnya aliansi Rumah Langit juga telah tiba di tempat ini. Semua orang hanya melihat pada tempat yang dilihat oleh Shou Yan, namun mereka tidak bisa menemukan siapapun. Tapi tidak ada satupun orang di dalam tempat ini yang meragukan kata-kata dari Shou Yan. Selain Gu Yuan, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan Shou Yan dalam hal kekuatan spiritual. Tidak lama kemudian masa hitam yang cukup besar telah muncul dari langit utara, dan hal itu jumlahnya tidak kalah dengan orang-orang klan Gu dan juga klan Lei. Sebuah kejutan telah melintas dalam tatapan
mata Yan Jin dan juga Lei Ying ketika mereka melihat barisan dari aliansi rumah langit. Hal ini membuat mereka berdua segera berkata, sepertinya aliansi rumah langit ini benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya. Yalau yang menjadi pimpinan dari aliansi rumah langit ini segera mengatakan, sepertinya kita tidak terlambat. Di belakang Yalau kali ini ada Cailin, Xiao Yixian, Xiao Chen, dan juga yang lainnya. Bahkan leluhur dari menara pil kecil dan juga Pak Tua Senong telah mengikuti. Tampaknya Yalau telah membuat rencana yang cukup besar untuk merekrut para tetua ini karena dia memiliki pencapaian yang luar biasa dalam hal kemampuan alkemis. Kedua belah pihak pada akhirnya melakukan percakapan dengan cukup sopan dan leluhur dari menara pil kecil serta Pak Tua Senong bisa dianggap cukup akrab dengan tiga klan. Mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan dan mengingat masa lalu ketika bertemu kembali. Sementara Xiao Chen hanya melirik pada orang-orang yang berasal dari tiga klan sebelum akhirnya dia berjalan menuju ke arah Xiaoyan. Xiao Chen segera tersenyum sambil bertanya, Xiaoyan, apakah kau baik-baik saja? Xiaoyan hanya tersenyum menanggapi ucapan dari leluhurnya tersebut. Namun Xiaoyan tidak memberitahukan pada Xiao Chen tentang apa yang terjadi pada Xiao Xuan. Dia mengerti bahwa Xiao Chen dan juga Xiao Xuan adalah kerabat dekat. Jika Xiao Chen mengetahui tentang Xiao Xuan yang telah menghilang dari dunia ini, kemungkinan besar akan menjadi pukulan yang berat di dalam hatinya. Oleh karena itu, Xiaoyan untuk sementara merahasiakan hal seperti ini dari Xiao Chen. Detik berikutnya Cailin berjalan mendekati Xiaoyan. Kemudian dia berdiri di hadapan Xiaoyan dengan cara yang cukup aneh. Sementara Sun Er yang berdiri di samping dari Xiaoyan segera berkata, kakak Cailin, pada akhirnya kita bertemu kembali. Apakah Xiao Xiao baik-baik saja? Cailin hanya tersenyum pada Sun Er yang kemudian dengan lembut dia mengatakan, Xiao Xiao baik-baik saja. Namun dia selalu bersedih ketika meratapi orang tertentu yang telah meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama. Sun Er hanya tersenyum ketika mendengarkan ucapan dari Cailin. Sementara Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya Cailin merasa tidak senang karena Xiaoyan tidak pulang dalam jangka waktu yang cukup lama. Detik berikutnya, Cailin melihat pada Xiaoyan sambil bertanya, apakah luka-luka di dalam tubuhmu semuanya sudah sembuh? Meskipun Cailin terlihat cukup cuek, namun dia merupakan orang yang cukup perhatian terhadap seseorang yang dia sayangi. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya sambil berkata, seluruh lukaku sudah sembuh. Kemudian Xiaoyan bertanya, bukankah aliansi takut akan ada seseorang yang menghancurkan fondasi dari aliansi rumah langit karena mereka telah mengirimkan begitu banyak ahli menuju tempat ini? Cailin hanya menjawabnya, Yalau telah mengatakan pada kita semuanya bahwa ini merupakan sesuatu yang lebih penting dari apapun. Xiaoyan cukup terkejut dengan jawaban dari Cailin. Bagaimanapun juga, Yalau akan selalu memprioritaskan Xiaoyan daripada hal-hal lain yang berada di belakangnya. Dengan kedatangan dari para tentara aliansi rumah langit di medan perang kuno ini, seluruh pegunungan telah berubah menjadi lebih hidup. Selain itu, ada juga banyak para ahli dari dataran tengah yang sekarang telah berkumpul di luar pegunungan karena mereka tertarik tentang perang yang akan terjadi di tempat ini. Namun, para ahli itu tidak ada yang berani melangkah mendekat pada pegunungan karena mereka bisa merasakan aura yang sangat berbahaya berkumpul di tempat ini. Jika mereka terseret ke dalam peperangan besar, kemungkinan mereka hanya akan menemukan nasib yang sangat menyedihkan. Setelah secara singkat melakukan interaksi pada kedua belah pihak, semua orang pada saat ini telah menjadi lebih berhati-hati. Pandangan mata mereka semuanya melihat pada tempat yang mencakup seluruh pegunungan pemakaman langit ini. Waktu pun terus berlalu hingga tengah hari. Xiaoyan dan juga Gu Yuan yang tadinya duduk di atas batu besar tiba-tiba saja membuka mata secara bersama-sama. Hal seperti ini membuat suasananya menjadi lebih tegang. Xiaoyan dan juga Gu Yuan, mereka berdua berkata, sebenarnya mereka telah datang. Tiba-tiba saja kabut hitam telah menyelimuti seluruh tempat ini dan berubah menjadi lubang hitam yang benar-benar besar. Banyak aura jahat sekarang telah dikeluarkan dari dalam lubang hitam tersebut. Kali ini banyak sosok yang merupakan orang-orang dari klan Hun telah muncul di langit. Mereka dipimpin oleh Hun Tiandi. Segera setelah itu, Hun Tiandi pun mengamati seluruh orang sambil tersenyum. Dia mengatakan,
Pegunungan Pemakaman Langit sudah lama tidak seramai ini. Api pelahap ketiadaan, 4 saint iblis dari klan Hun dan juga banyak ahli dari klan Hun yang lainnya juga telah berdiri di belakang dari Hun Tiandi. Tampaknya klan Hun menyadari bahwa pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang besar. Maka dari itu, mereka juga telah membawa seluruh para ahli yang benar-benar kuat. Lei Ying tiba-tiba saja berteriak, "Hun Tiandi, kembalikan batu giok Dewa Kuno Tose dari 3 klan kita. Jika tidak, maka kita semuanya akan menghancurkan alam Hun milikmu." Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Hahaha, menghancurkan alam Hun. Mungkin tidak akan ada satupun orang yang memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini." Segera setelah itu tatapan mata dari Hun Tiandi melihat pada Xiaoyan dan dia pun bertanya, "Xiaoyan, apakah kau sudah membuat keputusan? Dan kali ini, apakah dirimu akan menukarkan batu giok Dewa Kuno Tose yang ada di tanganmu, ataukah diriku yang akan dengan paksa merebutnya?" Xiaoyan hanya menatap tajam pada Hun Tiandi. Kemudian dia berkata, "Aku ingin bertemu dengan ayahku." Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu membuat Hun Tiandi segera melambaikan tangannya, dan ruang yang ada di belakang Hun Tiandi sekarang telah mulai berfluktuasi. Segera setelah itu, sebuah kurungan dengan banyak rantai kini telah muncul, yang di dalamnya ada ayah dari Xiaoyan yang tubuhnya terikat oleh rantai berwarna hitam. Penampilan dari ayah Xiaoyan sekarang telah tampak menyedihkan. Tubuh dari Xiaoyan langsung bergetar ketika melihat penampilan dari ayahnya yang saat ini telah terikat oleh rantai berwarna hitam di dalam sebuah kurungan. Kemarahan yang luar biasa telah mulai tumbuh di dalam hati dari Xiaoyan yang tanpa sadar membuat tinjunya langsung mengepal dengan erat. Mata dari Xiaoyan telah berubah menjadi memerah. Dia melihat pada Hun Tiandi kemudian mengatakan, "Hun Tiandi, jika aku memiliki kesempatan untuk melakukannya, maka diriku akan mengobrak-abrik dan menghancurkan seluruh klan Hun milikmu." Setelah berkata seperti ini, fluktuasi spiritual yang cukup menakutkan tiba-tiba saja menyebar dari dalam tubuh Xiaoyan. Hal ini membuat awan hitam yang berada di langit langsung menyebar. Para ahli dari klan Hun yang baru saja memberikan senyuman jijik terhadap Xiaoyan dan juga penuh ejekan, sekarang telah berubah menjadi penuh keterkejutan. Mereka semuanya lalu mengatakan, "Kekuatan jiwa tahap D." Bahkan raut wajah dari Hun Tiandi sekarang juga telah berubah. Jelas dia tidak menyangka bahwa sebenarnya kekuatan spiritual Xiaoyan telah berada pada tahap D hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Hun Tiandi kemudian mengatakan, "Hahaha, sungguh hebat Xiaoyan." Mendengar nama Xiaoyan, Xiaozhan yang berada di dalam kurungan secara perlahan mengangkat kepalanya dan dia segera menatap pada Xiaoyan. Kemudian dirinya mengatakan, Yan Air mata kini telah turun dan membasahi pipi dari Xiaozhan. Tidak menyangka bahwa dia akan bisa bertemu kembali dengan putra kesayangannya. Seluruh tempat ini telah berubah menjadi kesunyian. Banyak orang bisa merasakan sebuah kesedihan yang tidak ada habisnya. Xiaoyan yang masih muda dan lemah saat itu telah dipisahkan dari ayahnya, dan sekarang sudah puluhan tahun. Pada akhirnya ayah dan anak itu bisa bertemu kembali. Selama periode waktu ini, Xiaoyan telah berlatih dengan keras dan dia melarikan diri dari kematian berkali-kali sambil menembus batasnya hingga menjadi orang yang cukup kuat di seluruh benua Dogi. Latihan keras yang dilakukan Xiaoyan hanyalah demi dia bisa menyelamatkan sang ayah dan akan membuat ayahnya bisa menikmati masa tuanya dengan cukup santai. Gu Yuan dan juga yang lainnya hanya terdiam ketika melihat sosok dari Xiaoyan yang tubuhnya terus bergetar. Mereka jelas memahami betapa banyak usaha dan juga pengorbanan yang dilakukan oleh Xiaoyan demi bisa mencapai levelnya yang sekarang. Orang biasa kemungkinan hanya melihat pencapaian dari seorang Xiaoyan yang luar biasa, namun mereka tidak mengetahui berapa banyak pertempuran hidup dan mati yang telah dialami oleh Xiaoyan selama dia mencapai kekuatan yang sekarang. Lei Ying hanya menarik nafas dalam-dalam yang kemudian dia bergumam, "Xiaoyan benar-benar seorang pria sejati. Tidak ada seorang pun di dalam klan Lei milikku yang bisa dibandingkan dengan dirinya." Mereka semua yang hadir di dalam tempat ini jelas mengakui bahwa mereka pasti tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Bagaimanapun juga, Xiaoyan telah mengandalkan dirinya sendiri karena klan Xiao miliknya telah dihancurkan oleh klan Hun dan tidak meninggalkan apapun terhadap seorang Xiaoyan.
Para ahli dari klan Lei hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengar sebuah desahan lembut dari seorang Lei Ying. Sementara Sun Er segera menarik tangan dari Xiaoyan sambil berkata, "Kakak Xiaoyan, tenanglah." Karena Sun Er bisa merasakan sebuah kemarahan yang luar biasa di dalam hati Xiaoyan kali ini. Dia benar-benar orang yang cukup paham dengan Xiaoyan. Sambil terus menangis di dalam kurungan, Xiaoshan sekarang melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Anakku, Yan Er, pergilah dari tempat ini." Di penjara bertahun-tahun oleh klan Hun, Xiaoshan jelas menyadari betapa menakutkannya klan Hun tersebut. Bahkan seorang Do Huang atau bahkan seorang Do Zong yang bisa mendominasi seluruh kekaisaran Jiama hanya bisa dianggap sebagai orang yang biasa-biasa saja di dalam klan Hun ini. Xiaoyan hanya melihat pada ayahnya yang telah diikat menggunakan rantai logam berwarna hitam. Kemudian Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam. Dia jelas memahami betapa menderitanya sang ayah ketika ditahan oleh klan Hun. Namun Xiaoyan juga cukup lega, setidaknya sang ayah masih hidup. Hun Tiandi tiba-tiba saja tertawa. Kemudian dia mengatakan, "Sungguh pemandangan yang cukup menyentuh. Xiaoyan, mungkin kau harus berterima kasih pada kita. Ayahmu ini hanya memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Jika dirinya berlatih secara normal, maka dia tidak akan mungkin bisa mencapai tahap Do Huang seumur hidupnya. Dan untuk memungkinkan dia tetap hidup dengan aman sampai detik ini, kita telah memberikannya cukup banyak pil obat dari klan Hun. Jika tidak, kemungkinan kecelakaan akan terjadi dan ayahmu sudah tiada dari dunia ini." Mendengarkan ucapan dari Hun Tiandi membuat Xiaoyan segera tersenyum. Dia kemudian berkata, "Hun Tiandi, percayalah bahwa Xiaoyan akan selalu mengingat bantuan besar yang telah kau berikan ini." Gu Yuan, Lei Ying, Yan Jin, dan juga yang lainnya yang berada di dalam tempat ini cukup terkejut ketika melihat senyuman di raut wajah dari Xiaoyan. Mereka bisa memahami bahwa senyuman dari Xiaoyan itu mengandung sebuah kemarahan yang sangat besar, dan orang yang paling menakutkan adalah mereka yang masih bisa tersenyum, sementara di dalam hatinya ada kemarahan yang luar biasa. Raut wajah dari Hun Tiandi sedikit berkedut. Bakat dari Xiaoyan itu sama mencoloknya dengan bakat dari Xiao Xuan. Namun kekejaman dari seorang Xiaoyan jelas melampaui seorang Xiao Xuan. Hun Tiandi jelas mengerti tentang kata-kata yang diucapkan oleh Xiaoyan bukanlah sebuah kata-kata kemarahan biasa. Jika Xiaoyan diberikan kesempatan, Hun Tiandi percaya bahwa Xiaoyan pasti akan memusnahkan seluruh klan Hun miliknya sampai tidak ada yang tersisa. Namun Hun Tiandi tidak akan pernah memberikan kesempatan itu terhadap Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoyan segera melihat pada Hun Tiandi sambil mengatakan, "Kita akan segera melakukan transaksi." Xiaoyan mengepalkan tangannya. Batu giok Dewa Kuno Tause kini telah muncul di telapak tangan dari Xiaoyan. Sebuah keserakahan langsung melintas dalam tatapan mata Hun Tiandi ketika melihat batu giok Dewa Kuno Tause yang berada di tangan Xiaoyan. Dia berpikir jika bisa mendapatkan bagian terakhir dari batu giok Dewa Kuno Tause ini, maka Hun Tiandi akan mengetahui lokasi dari rumah Dewa Kuno Tause, dan kemudian dia akan bisa mendapatkan pil embrionik tingkat D yang berada di dalamnya. Pada saat itu, Hun Tiandi kemungkinan akan bisa menjadi seorang elit Dodi, dan apa yang disebut dengan aliansi hanyalah seperti semut di bawah pandangan matanya. Tubuh dari kelompok Lei Ying telah menjadi jauh lebih tegang ketika mereka melihat Xiaoyan mengeluarkan batu giok Dewa Kuno Tause. Namun mereka tidak mengatakan apapun untuk menghentikan Xiaoyan saat ini, karena Xiaoyan kemungkinan besar memang akan menggunakan batu giok Dewa Kuno Tause untuk ditukarkan dengan ayahnya. Hun Tiandi secara perlahan mengatakan, "Kita akan menukar orang dengan batu giok secara bersama-sama, dan kau seharusnya mengerti betapa sederhananya bagi kita untuk bisa melenyapkan ayahmu. Oleh karena itu, kau sebaliknya tidak membiarkanku melihat bahwa dirimu akan melakukan trik apapun." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya ketika dia mendengarkan ucapan dari Hun Tiandi. Selanjutnya Xiaoyan melemparkan batu giok Dewa Kuno Tause yang ada di tangannya ke arah langit, sementara Hun Tiandi juga melemparkan Xiaoshan ke arah langit. Selanjutnya
kaki dari Xiaoyan dan juga Hun Tiandi secara bersama-sama segera meluncur ke langit untuk mengejar batu giok Dewa Kuno Tose dan juga Xiaozan. Pada akhirnya, Xiaoyan berhasil mendapatkan ayahnya kembali, sementara Hun Tiandi juga telah berhasil mendapatkan batu giok Dewa Kuno Tose. Segera setelah itu tubuh dari Xiaoyan turun dari langit dan dia dengan cepat terbang ke arah aliansi rumah langit dengan hati-hati menurunkan ayahnya. Pandangan mata dari Xiaozan terus melihat pada Xiaoyan sambil berkata, "Yan sebenarnya itu benar-benar dirimu." Tangan dari Xiaozan sekarang mengusap wajah dari putra bungsunya ini dengan dipenuhi sebuah kesedihan. Sementara Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengatakan, "Ayah, kau telah banyak menderita selama ini. Maafkan Yan Tubuh dari Xiaozan benar-benar gemetaran ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Detik berikutnya, Xiaoyan pun segera berlutut di hadapan dari ayahnya. Dia benar-benar melakukan permintaan maaf karena baru bisa menyelamatkan ayahnya dari tangan Clan Hun. Xiaozan hanya bisa menangis. Kemudian dia mengangkat tubuh dari Xiaoyan sambil mengatakan, "Yan bangunlah. Itu semua terjadi karena ayahmu ini terlalu tidak berguna." Xiaoyan segera berdiri. Dia menarik nafas dalam-dalam yang kemudian memandangi ayahnya sambil mengatakan, "Ayah, kakak pertama dan juga kakak kedua sudah menunggumu. Aku akan segera membawamu untuk bertemu dengan mereka setelah masalah di tempat ini selesai. Sekarang, bagaimanapun juga, izinkan putramu ini untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi." Xiaoyan segera menoleh dan juga berbicara pada para ahli dari aliansi rumah langit yang berada di sampingnya. "Lindungi ayahku." Puluhan ahli dari aliansi rumah langit yang kekuatannya telah mencapai puncak dari kelas Dozun memberikan hormat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Kepala aliansi, percayalah bahwa kita akan melindungi ayahmu dengan baik." Tubuh dari para ahli itu pun kemudian bergerak untuk memberikan perlindungan di sekitar Xiaozan. Hal ini benar-benar membuat Xiaozan terkejut. Dia bisa mengetahui bahwa semua orang yang memberikan perlindungan pada dirinya ini memiliki aura yang sangat menakutkan dan mereka bahkan dianggap cukup kuat di dalam Clan Hun. Sebuah ketidakpercayaan telah muncul di dalam hati dari Xiaozan ketika menyaksikan para ahli yang dengan hormat berbicara pada Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaozan berkata dengan cukup lirih, "Yan mungkinkah putraku ini benar-benar sudah menjadi sekuat ini?" Xiaoyan hanya tersenyum pada ayahnya sambil berkata, "Ayah, kau tidak perlu khawatir. Mereka semuanya akan menjagamu dengan baik." Segera setelah itu Xiaoyan kembali berkumpul dengan Gu Yuan, Lei Ying, dan juga Yan Jin. Pandangan mata dari Gu Yuan, Lei Ying, dan juga Yan Jin saat ini melihat pada Hun Tiandi yang telah memegang potongan batu giok Dewa Kuno Tose milik Xiaoyan. Dan kemudian Gu Yuan segera berkata, "Ayo, serang!" Banyak orang dalam sekejap saja langsung mengeluarkan doki yang cukup luar biasa dari dalam tubuh mereka. Karena ini akan benar-benar menjadi pertempuran yang besar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah orang-orang dari Clan Gu, Clan Lei, dan juga Clan Yan, serta Xiaoyan mampu melawan orang-orang dari Clan Hun yang dipimpin oleh Hun Tiandi, sehingga mereka bisa mendapatkan kembali potongan batu giok Dewa Kuno Tose? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.